I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mahmudin dari kelas 10-3 absen 14. Yang saya hormati Bapak Syaifullah selaku guru agama Islam di SMA 106 Jakarta. Dan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bab 2 dari buku agama Islam, yaitu materi yang saya akan ambil yaitu pengertian iman dan pengertian syu'abul iman. Kita lanjut saja ke pengertian iman. Pengertian iman adalah definisi iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti iman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Iman Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya. Sehingga mempercayai mengimani keenamnya sifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikitpun. 6 pilar antara lain yaitu pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 meyakini adanya rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ada mengimani keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala, keempat meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya, yang kelima meyakini akan datangnya hari akhir yaitu hari kiamat, dan yang terakhir mempercayai qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhal lazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabila anzala min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatil kutubi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dalalam ba'ida. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya di hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang kedua ada pengertian dari syu'abul iman. Pengertian syu'abul iman yaitu definisi syu'abul iman menurut Syekh Muhammad Nazawi bin Umar Al-Rawi dalam kitab Kamiyut Tugian Alaman Zumati Syu'abul iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun, apabila yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaannya imannya. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupannya. Di sini saya akan membacakan hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih mencintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mungkin segitu saja video dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.